Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Legenda Prancis dan Real Madrid, Zinedine Zidane, mengaku pernah berharap bisa bermain bersama dengan legenda Barcelona, Lionel Messi. Zidane sendiri punya karir sepak bola yang cemerlang. Ia pernah meraih sukses di Juventus dan juga di Real Madrid. Demikian juga dengan timnas Perancis. Banyak lawan hebat pernah ia temui di sepanjang karirnya. Salah satunya adalah legenda Argentina dan Barcelona, Lionel Messi. Zidane pernah bermain melawan La Pulga sekali saja, tepatnya pada tahun 2005 silam. Setelah pertemuan itu, Zinedine Zidane pensiun pada tahun 2006. Sementara itu, Lionel Messi baru saja mengorbit bersama Barcelona dan kemudian berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Zidane pun mengakui bahwa Messi pemain yang luar biasa. Ia pun mengaku pernah berharap bisa bermain bersama La Pulga. Sayang sekali, kami tidak bisa bermain bersama. Inilah saatnya saya mengoper bola kepada Anda, ucapnya pada Adidas via gol. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi saya karena saya dapat mengatakan kepadanya betapa saya mengaguminya. Menurut saya, ia ajaib, sihir murni, puji Zinedine Zidane. Lionel Messi lantas membalas pujian Zinedine Zidane itu. Ia mengaku sangat kagum pada ex-playmaker Real Madrid tersebut. Messi juga mengaku dirinya mengikuti sepak terjang Zidane selama di Real Madrid. Pengakuan itu pun membuat batinnya agak kacau, mengingat dirinya adalah legenda Barcelona. Saya selalu mengaguminya dan sangat menyukainya. Saya banyak mengikutinya di Madrid, ucap Lionel Messi. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino akhirnya meminta maaf setelah tidak berjabat tangan dengan pelatih Manchester City, Josep Guardiola, dan juga kepada wasit Anthony Taylor. Chelsea menjamu Manchester City dalam laga pekan ke-12 Premier League musim 2023-2024. Duel yang berlangsung di Stamford Bridge itu berakhir dengan skor 4-4. Namun, Pochettino tampaknya tidak puas dengan hasil ini. Setelah peluit panjang babak kedua, juru taktik asal Argentina tersebut langsung masuk ke lapangan. Pochettino terlihat marah-marah dan berusaha mendekati wasit Anthony Taylor yang berada di tengah lapangan. Pochettino pun sampai harus ditahan oleh beberapa asistennya. Pochettino mengaku salah karena bertindak emosional kepada Taylor. Dia pun meminta maaf atas hal tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada Anthony Taylor dan para ofisial. Saat itu saya merasa Raheem Sterling bisa lolos dan mencetak gol kelima, kata Pochettino dilansir Football London. Saya melewati batas, saya ingin minta maaf karena itu bukan citra yang baik bagi saya dan bagi sepak bola. Perilaku seperti ini tentunya tidak baik. Lantaran keburu masuk ke lapangan, Pochettino pun juga tidak sempat menyalami Guardiola. Dia mengaku salah atas hal tersebut. Saya juga ingin minta maaf kepada Guardiola karena saat itu saya tidak melihatnya. Saya fokus pada aksi saya, jadi saya juga ingin minta maaf kepada Pep Guardiola, pungkas Pochettino. AC Milan tak mampu meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Lecce pada pekan ke-12 Serie A, di mana AC Milan hanya bermain imbang dengan skor 2-2. Milan membuka keunggulan lewat Olivier Giroud pada menit ke-28. Kemudian Tijani Reinders menggadaikan keunggulan di menit ke-35. Keunggulan Milan musnah setelah Lecce mencetak 2 gol balasan melalui pemain pengganti Nicolo Sansoni menit ke-66 dan Lamek Banda pada menit ke-70. AC Milan lagi-lagi gagal menang. Dengan hasil tersebut, berarti pasukan Stefano Pioli tanpa satupun kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka di Serie A. Namun, ajaibnya, meski 4 laga tanpa kemenangan, Milan masih tetap bercokol di 4 besar Serie A. AC Milan saat ini memiliki 23 poin, menang 7 kali, seri 2 kali dan kalah 3 kali. Tertinggal 8 poin dari Inter Milan dan 6 poin dari Juventus. Milan cuma unggul 2 poin dari Napoli, setelah masing-masing 3 poin dari Atalanta dan Fiorentina.
Juventus sukses mengamankan kemenangan saat menjamu tim promosi Cagliari di Allianz Stadium pada pekan ke-12 Serie A. Juventus menang meski gagal melanjutkan tren tak kebobolan mereka. Juventus menang dengan skor 2-1. Juventus unggul melalui gol Bremer pada menit ke-60 dan Daniele Rugani pada menit ke-70. Dan sebelum laga ini, terakhir kali gawang Juventus kebobolan adalah ketika kalah 2-4 dari Sassuolo pada pekan ke-5. Setelah itu, Juventus melalui 6 laga tanpa sekalipun kebobolan. Dalam 6 laga itu, pasukan Massimiliano Allegri menang atas Lecce, imbang dengan Atalanta, lalu menang beruntun atas Torino, AC Milan, Hellas Verona, dan Fiorentina. Dalam 6 laga itu, Juventus mencetak total 6 gol dan tidak kebobolan sama sekali. 6 clean sheet beruntun dicatatkan oleh mereka. Juventus sebenarnya berpeluang perpanjang catatan clean sheet mereka saat meladeni Cagliari. Namun, gawang Juventus ternyata bisa dijebol sekali oleh tim asuhan Claudio Ranieri. Rentetan clean sheet Juventus memang terputus, akan tetapi Bianconeri tetap mampu mengamankan poin penuh. Penyerang timnas Indonesia U17 Arken Kaka layak diberi penghargaan Man of the Match di pertandingan melawan Panama U17. Timnas Indonesia U17 menghadapi Panama U17 di matchday kedua grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Awalnya, skuad Garuda Muda lebih sering menunggu dan membiarkan lawan menekan. Setelah itu Indonesia membuka diri dan mereka mulai berani menyerang. Sayangnya Panama malah bisa mencetak gol lebih dulu melalui Oldemar Castillo. Akan tetapi Indonesia U17 kemudian bisa mencetak gol balasan melalui Arken Kaka. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Paolo Maldini meninggalkan klub 5 bulan yang lalu dan kini berada di ambang memulai babak baru dalam karirnya. Tawaran menarik dari Al Ittihad di Liga Pro Saudi menghampiri sang legenda yang mungkin akan jadi tantangan menarik untuk ia terima. Kepergian Maldini dari AC Milan terjadi dalam waktu singkat setelah pertandingan terakhir musim 2022-2023 mengikuti keputusan pensiun yang mengejutkan dari Zlatan Ibrahimovic. Dalam 48 jam setelah kemenangan melawan Verona, Maldini dan tangan kanannya Ricky Massara dibebaskan dari tugas sebagai direktur teknis dan olahraga, mengguncang fondasi proyek AC Milan. Rumor dan spekulasi segera mengitari keputusan tersebut dengan berbagai macam kabar yang meresahkan stabilitas tim, kabar mengenai ketidaksetujuan di ruang ganti, dan keinginan Maldini untuk melengsarkan posisi Stefano Pioli dengan Andrea Pirlo pun mencuat. Kini, menurut laporan Fabrizio Romano, Maldini menjadi kandidat utama untuk menjadi direktur baru di Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Keputusan ini mungkin membuka lembaran baru bagi Maldini yang akan segera memutuskan masa depannya dengan klub tersebut. Sementara manajemen baru AC Milan telah terbentuk, masa depan Maldini masih menjadi misteri. Apakah legenda ini akan menerima tawaran menarik dari Al Ittihad atau memilih jalur lain? Akan menjadi cerita menarik yang akan segera diungkap dalam beberapa waktu ke depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.